Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arif Setiawan, mahasiswa S1 Informasi di Mata Malam. Pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil review terhadap sebuah artikel ilmiah yang berjudul Mata Role Advisor dan rekomendasi produk e-commerce. Artikel ini ditulis oleh Bapak Subagus Muhammad Hafiza dan Ibu Dwi Syawira Ursalina dari Mata Malam. Artikel ini dipublikasikan dalam Seminar Nasional Psikotes ke-7 tahun 2023 yang membahas pengembangan sistem rekomendasi produk yang relevan untuk diterapkan pada skala UMKM. Selanjutnya, untuk latar belakang masalah pada artikel ini, yang pertama, sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi atau recommendation system saat ini menjadi bagian penting dalam platform e-commerce. Sistem ini dapat meningkatkan pengalaman pengguna, loyalitas pelanggan, dan konversi penjualan. Namun, keterbatasan penggunaan di Indonesia ini karena sebagian besar UMKM di Indonesia belum menerapkan sistem ini secara optimal. Banyak toko online hanya mengandalkan pencocokan kategori, sehingga rekomendasinya bersifat monoton dan tidak sesuai dengan tren. Maka dari itu, artikel ini akan membahas solusi cerdas yang menawarkan sistem rekomendasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga mempertimbangkan pola transaksi serta popularitas dari produk. Selanjutnya, metode tradisional. Sebelumnya, metode rekomendasi yang banyak digunakan adalah content-based filtering atau penyaringan konten sederhana yang hanya merekomendasikan produk berdasarkan kemiripan kategori atau deskripsi. Metode ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, data rekomendasi monoton dan tidak mencerminkan hubungan transaksional yang kuat. Yang kedua, tidak popularity aware, yang nantinya tidak mempertimbangkan produk yang sedang tren atau menurun popularitasnya. Selanjutnya, kelemahannya tidak interaktif, artinya pengguna tidak dapat menyesuaikan rekomendasi sesuai kebutuhan. Poin berikutnya adalah kelemahannya kurang efektif untuk meningkatkan retensi pengguna, bahkan bisa merekomendasikan produk yang tidak lagi laris. Untuk step selanjutnya, setelah kita mengetahui metode yang lama, artikel ini menawarkan framework atau metode baru yang diusulkan, yaitu prototip sistem rekomendasi yang bernama Mata Role Advisor yang dikembangkan sebagai plugin pada platform WordPress dan WooCommerce. Sistem ini memanfaatkan metode association rule mining dengan algoritma a priori yang mampu menemukan aturan asosiasi antar produk dari data transaksi. Mata Role Advisor memiliki beberapa fitur. Yang pertama, sistem rekomendasi interaktif berbasis association rule mining pada data stream.
Kemudian juga memiliki fitur yang kedua, yaitu menggunakan metric support confidence checklist untuk menentukan hubungan kekuatan antar produk. Yang ketiga, menerapkan pendekatan data stream dengan time windows untuk menghasilkan rekomendasi yang popularity aware. Yang keempat, fitur interaktif yang memungkinkan pengguna memilih level kemiripan dan level popularitas produk, yang mana fitur ini berada pada sisi front-end user. Yang kelima, membantu admin toko memantau produk yang beresiko, di mana fitur ini berada pada front-end administrator. Kemudian untuk dataset dan tools, untuk datasetnya penelitian ini menggunakan data transaksi penjualan Ubisoft Malang tahun 2019 sampai 2020, yang mana Ubisoft ini merupakan UMKM lokal di Malang di bidang aksesoris berbahan kulit. Untuk tools yang digunakan yaitu WordPress, WooCommerce, plugin Estimator Advisor, algoritma a priori, serta server lokal. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih dalam tentang Estimator Advisor, yang itu tentang bagaimana sih alur kerja dari Estimator Advisor ini. Yang pertama yaitu admin toko online.com, atau kita sebut saja admin toko online, mengirimkan dataset transaksi penjualan ke server rekomendasi. Dataset ini berbentuk file yang berformat spreadsheet atau CSV. Bisa kita lihat tangkapan layar dari alur kerja Estimator Advisor pada diagram atau gambar berikut. Selanjutnya yang kedua, server memproses datasheet menggunakan metode association rule mining berbasis a priori. Yang ketiga, data rules periodik yang dikirimkan oleh server rekomendasi ke panel admin plugin. Yang keempat, admin toko online.com mengatur parameter support, confidence, list, similaritas, dan popularitas. Selanjutnya, pengguna dapat melihat daftar rekomendasi produk dan berinteraksi dengan fitur level similaritas dan popularitas. Kemudian server rekomendasi memonitor penggunaan plugin dan menyimpan semua aktivitas yang terjadi pada daftar rekomendasi dan fitur rekomendasi. Yang artinya pada poin 6 ini adalah server rekomendasi akan menyimpan aktivitas pengguna seperti seberapa banyak suatu produk diklik atau seberapa populer suatu produk atau item set ini. Baik, kita lanjutkan. Sebelum membahas tentang hasil, saya ingin menjelaskan lebih lanjut pada poin nomor 2, yaitu tentang association rule mining berbasis a priori. Pada slide ini, apa sih association rule mining itu? Tahu AR-nya mining? Association rule mining adalah teknik data mining untuk mengidentifikasi hubungan atau asosiasi antara item atau produk dalam sebuah dataset.
Association rule mining bertujuan untuk menemukan aturan atau rules yang sering muncul secara bersamaan dalam transaksi pengguna. Metode yang umum untuk menambah rule adalah a priori. Rules di sini didefinisikan eh, sebagai hubungan rule jika suatu produk X dibeli, maka kemungkinan besar juga membeli produk Y, yang mana X adalah antecedent atau produk awal yang dilihat atau dibeli pengguna, dan Y adalah konsekuen atau produk yang akan direkomendasikan. Tiga metode utama dari associational learning adalah support, yang mana support ini mengukur frekuensi kombinasi produk X dan Y muncul bersama dalam sebuah dataset atau dalam transaksi. Selanjutnya ada confidence, mengukur kemungkinan Y muncul jika X sudah ada dalam sebuah transaksi atau dalam sebuah dataset. Yang berikutnya adalah list, yaitu untuk mengukur korelasi antara Y dan X.